Sebagian besar inti atom yang terdapat di alam bersifat tidak stabil. Salah satu inti atom yang tidak stabil adalah inti atom uranium. Inti atom yang tidak stabil akan memancarkan partikel-partikel radiasi hingga menjadi inti atom yang stabil. Peristiwa pemancaran partikel-partikel radiasi oleh inti atom yang tidak stabil disebut sebagai radioaktivitas. Apa sajakah partikel radiasi yang dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil? Bagaimanakah persamaan matematis yang berhubungan dengan radioaktivitas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep radioaktivitas. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti atom yang tidak stabil untuk menuju inti atom yang stabil. Unsur atom yang memancarkan partikel-partikel radioaktif disebut sebagai unsur radioaktif. Fenomena radioaktivitas pertama kali diteliti oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Antoine Henri Becquerel tahun 1852 sampai 1908 pada tahun 1896. Becquerel menemukan sifat fosforesensi pada garam-garam uranium. Sifat fosforesensi adalah sifat berpendarnya suatu zat jika terkena rangsangan cahaya. Garam uranium yang digunakan Becquerel diletakkan pada bungkusan plat fosforesensi dan dijemur di bawah sinar matahari. Ketika plat fosforesensi dicuci pada film negatif, Becquerel menemukan pola hitam sesuai bentuk kristal dari garam uranium. Becquerel menyimpulkan bahwa radiasi yang menghitamkan plat fosforesensi berasal dari garam uranium dan bukan berasal dari cahaya dari luar. Dari penemuan Becquerel, ilmuwan lain pun banyak yang ikut meneliti gejala radioaktivitas lebih lanjut. Pada tahun 1898, seorang ahli kimia asal Prancis yang bernama Marie Curie, tahun 1867 sampai 1934, dan suaminya yang bernama Pierre Curie, tahun 1859 sampai 1906, berhasil menemukan dua unsur baru radioaktif, yaitu polonium dan radium. Marie dan Curie menyimpulkan bahwa gejala radioaktivitas adalah fenomena yang berasal dari inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1899, Ernest Rutherford, tahun 1871 sampai 1937, menemukan dua jenis partikel radioaktif yang dipancarkan inti atom, yaitu partikel alfa yang bermuatan positif dan partikel beta yang bermuatan negatif. Pada tahun 1900, seorang ilmuwan asal Prancis yang bernama Paul Ulrich Villard, tahun 1860 sampai 1934, menemukan sinar radioaktif yang tidak bermuatan, yaitu sinar gamma. Pemancaran partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Secara umum,
Partikel radioaktif yang dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Pertama, pemancaran partikel alfa. Suatu inti atom yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti atom yang lebih ringan dan stabil dengan memancarkan partikel alfa. Partikel alfa disimbolkan dengan inti helium. Jika suatu zat radioaktif memancarkan partikel alfa, nomor atom zat akan berkurang 2 dari nomor atom induknya, sedangkan nomor massa zat akan berkurang 4 dari nomor massa induknya. Secara umum, reaksi pemancaran partikel alfa dituliskan sebagai berikut. Nuklida X dengan nomor atom Z dan nomor massa A akan meluruh menjadi nuklida Y dengan nomor atom Z dikurangi 2 dan nomor massa A dikurangi 4, serta partikel alfa dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Atau, reaksi tersebut dapat dinyatakan menjadi nuklida X dengan nomor atom Z, dan nomor massa A akan meluruh menjadi nuklida Y dengan nomor atom Z dikurangi 2, dan nomor massa A dikurangi 4, serta nuklida helium dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Kedua, pemancaran partikel beta. Partikel radioaktif lainnya yang dapat meluruh dari inti atom yang tidak stabil adalah partikel beta. Partikel beta dapat disimbolkan dengan elektron. Jika suatu zat radioaktif memancarkan partikel beta, nomor atom zat akan bertambah 1 dari nomor atom induknya, sedangkan nomor massa zat akan tetap. Secara umum, reaksi pemancaran partikel beta dapat dituliskan sebagai berikut. Nuklida X dengan nomor atom Z dan nomor massa A akan meluruh menjadi nuklida Y dengan nomor atom Z ditambah 1 dan nomor massa A serta partikel beta dengan nomor atom negatif 1 dan nomor massa 0 dan neutrino. Atau reaksi tersebut dapat dinyatakan menjadi nuklida X dengan nomor atom Z dan nomor massa A akan meluruh menjadi nuklida Y dengan nomor atom Z ditambah 1 dan nomor massa A serta elektron dengan nomor atom negatif 1 dan nomor massa 0 dan neutrino. Dapat dilihat bahwa Nu adalah neutrino. Neutrino adalah partikel netral yang mempunyai energi, tetapi tidak mempunyai massa. Ketiga, pemancaran sinar gamma. Sinar gamma adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh unsur radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma tidak bermassa dan tidak bermuatan. Jika suatu zat radioaktif memancarkan sinar gamma, inti atom tidak akan mengalami perubahan, baik nomor atom maupun nomor massa. Secara umum, reaksi pemancaran sinar gamma dituliskan sebagai berikut. Nuklida X dengan nomor atom Z dan nomor massa A akan meluruh menjadi nuklida Y dengan nomor atom Z dan nomor massa A serta sinar gamma. Sifat-sifat partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Sifat-sifat partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma dapat diringkas pada tabel berikut. Mari kita ulas sifatnya satu persatu. Pertama, pada partikel alfa, kita sudah mengetahui bahwa partikel alfa memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4, sehingga partikel alfa dapat disimbolkan sebagai inti helium. Partikel alfa bermuatan positif dan memiliki massa 4 dalam satuan SMA atau satuan massa atom.
Partikel alfa memiliki kelajuan maksimum terendah dibandingkan partikel beta dan sinar gamma dengan nilai 1/10 dari C. Partikel alfa memiliki daya tembus paling lemah dan hanya dapat menjangkau selembar kertas tipis. Partikel alfa dapat dibelokkan dalam medan listrik dan medan magnetik. Kedua, partikel beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom yang tidak stabil. Partikel beta bermuatan negatif dan memiliki massa 1/1840 dalam satuan SMA. Partikel beta memiliki kelajuan maksimum hampir mendekati kecepatan cahaya dengan nilai 9/10 dari C. Partikel beta dapat menjangkau selembar aluminium dengan ketebalan sebesar 3 mm. Partikel beta akan dibelokkan sangat kuat dalam medan listrik dan medan magnetik. Ketiga, sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom yang tidak stabil dengan energi yang sangat tinggi. Sinar gamma tidak bermuatan dan tidak bermassa. Sinar gamma memiliki kelajuan maksimum tertinggi dibandingkan partikel alfa dan partikel beta dengan nilai setara kecepatan cahaya. Sinar gamma memiliki daya tembus paling kuat dan dapat menjangkau selembar timbal dengan ketebalan sebesar 3 mm. Sinar gamma tidak dapat dibelokkan dalam medan listrik dan medan magnetik. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma dapat dikelompokkan sebagai sinar radioaktif. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas awal I0 dilewatkan pada bahan dengan ketebalan X, intensitas akhir sinar radioaktif akan menurun secara eksponensial menurut persamaan berikut. I sama dengan I0 dikali E pangkat negatif mu dikali X yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Pada kondisi tertentu, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan dapat menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Ketebalan bahan yang menyebabkan intensitas sinar radioaktif menjadi setengah dari mula-mula disebut sebagai ketebalan paruh atau half value layer. Ketebalan paruh dinyatakan dengan persamaan berikut. X1/2 sama dengan 0,693 dibagi mu yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif merupakan perubahan spontan dari suatu inti atom induk menjadi inti atom anak yang dapat bersifat radioaktif, ataupun tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Kemampuan setiap unsur radioaktif dalam mengalami peluruhan inti atom dapat berbeda-beda. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga tercapai inti atom yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif dinyatakan dengan persamaan berikut. A sama dengan lambda dikali N yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Perlu diketahui bahwa satuan aktivitas radioaktif dinyatakan dalam satuan Becquerel. Aktivitas radioaktif juga dapat dinyatakan dalam satuan lain, seperti Curie atau Rutherford. Daftar konversi satuan aktivitas radioaktif dapat dilihat sebagai berikut.
1 becquerel sama dengan 1 peluruhan per second. 1 curie sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 becquerel. 1 Rutherford sama dengan 10 pangkat 6 becquerel. Aktivitas radioaktif dapat menyebabkan perbedaan jumlah inti radioaktif sebelum dan sesudah reaksi peluruhan radioaktif. Hubungan antara jumlah inti radioaktif sebelum dan sesudah peluruhan radioaktif dinyatakan dengan persamaan berikut. NT sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Aktivitas radioaktif sebanding dengan jumlah inti radioaktif. Dengan demikian, hubungan antara aktivitas radioaktif sebelum dan sesudah peluruhan radioaktif dinyatakan dengan persamaan berikut. AT sama dengan A0 dikali E pangkat negatif lambda dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Pada kondisi tertentu, jumlah inti radioaktif dapat meluruh hingga setengah dari jumlah inti radioaktif mula-mula. Waktu yang diperlukan untuk proses peluruhan jumlah inti radioaktif menjadi setengahnya disebut sebagai waktu paruh. Waktu paruh dinyatakan dengan persamaan berikut. T1/2 sama dengan 0,693 dibagi mu yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, radioaktivitas merupakan gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti atom yang tidak stabil untuk menuju inti atom yang stabil. Unsur atom yang memancarkan partikel-partikel radioaktif disebut sebagai unsur radioaktif. Kedua, secara umum, partikel radioaktif yang dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Ketiga, reaksi pemancaran partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma dinyatakan berturut-turut sebagai berikut. Keempat, sifat-sifat partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma dapat diringkas pada tabel berikut. Kelima, jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas awal I0 dilewatkan pada bahan dengan ketebalan X, intensitas akhir sinar radioaktif akan menurun secara eksponensial menurut persamaan berikut. Pada kondisi tertentu, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan dapat menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Ketebalan bahan yang menyebabkan intensitas sinar radioaktif menjadi setengah dari mula-mula disebut sebagai ketebalan paruh atau half value layer. Ketebalan paruh dinyatakan dengan persamaan berikut. Keenam, peluruhan radioaktif merupakan perubahan spontan dari suatu inti atom induk menjadi inti atom anak yang dapat bersifat radioaktif ataupun tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif dinyatakan dengan persamaan berikut. Aktivitas radioaktif dapat menyebabkan perbedaan jumlah inti radioaktif sebelum dan sesudah reaksi peluruhan radioaktif. Hubungan antara jumlah inti radioaktif sebelum dan sesudah peluruhan radioaktif dinyatakan dengan persamaan berikut. Aktivitas radioaktif sebanding dengan jumlah inti radioaktif. Dengan demikian, hubungan antara aktivitas radioaktif sebelum dan sesudah peluruhan radioaktif dinyatakan dengan persamaan berikut. Waktu yang diperlukan untuk proses peluruhan jumlah inti radioaktif menjadi setengahnya disebut sebagai waktu paruh.
Waktu paruh dinyatakan dengan persamaan berikut.